Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldian. Di video kali ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang dari Instagram yang bertanya kepada saya. Dan ini episode pertama ya, serial terbaru dari channel YouTube Aldian. Kita bakal jawabin setiap bulan sekali. Kita kasih pertanyaan ke teman-teman semua dan kita bakal jawabin. Ini akan jadi konten yang konsisten nanti di tahun 2026 ini sampai seterusnya. Jadi teman-teman semua yang nanti mau nanya-nanya silahkan ya cek di Instagram saya, dan setiap bulan kita bakal kasih kesempatan buat teman-teman nanya saya dan kita bakal jawabin semuanya. Oke, pertama dari Nasrul 24, lagi bingung pilih kerjaan online. Nasrul 24 dia bilang lagi bingung pilih kerjaan online. Jadi nggak usah bingung ya, simpel, nggak usah bingung. Lu sukanya di kerjaan yang seperti apa? Kan itu kalau kerjaan online kan berarti remote tuh. Mungkin lu suka ngedit atau lu suka kasih jasa tentang codingan atau apa ya, lu lakuin aja. Kalau lu punya skillnya ya lu pasti bakal dapat kliennya, dan lu harus mulai aja dulu. Dan hasilnya bakal dapat klien atau enggak ya, lu perluas jaringan lu ya. Mungkin lu bisa mulai dari bikin konten supaya ada orang notice dengan lu bahwa lu tuh bisa skill yang orang lain tuh mungkin nggak bisa. Buat Nasrul ya, jadi coba bikin konten online dulu, konten-konten yang bisa bikin orang notice bahwa lu punya skill dan punya kemampuan untuk ngerjain sesuatu. Dan ya, lakukan aja dulu Nasrul, lakukan dan fokus dan konsisten. Mulai mungkin jangka pendek nggak bakal ada terlihat hasilnya yang gimana-gimana, tapi gua percaya nanti lu pasti bakal dapat momentumnya sih buat Nasrul. Seperti itu ya. Thank you sudah nanya Nasrul. Terus dari Firja Tulah Wifa Warman. Sorry kalau namanya tipe-tipe saya nyebutnya, karena agak susah, saya nggak terlalu pandai nyebut nama orang. Bang, saya bingung mau mulai dari mana. Kalau bingung mulai dari mana, mungkin investasi leher ke atas untuk lu mulai pertama kali. Karena kalau lu bingung ya berarti karena lu belum ada mindset, lu belum ada tujuannya, dan lu harus belajar investasi ke atas. Mungkin mulai fokus nonton yang konten-konten edukasi, mulai baca buku, ya pokoknya investasi leher ke atas supaya nanti lu bisa dapat momentum untuk berpikir dan dapat insight tentang yang lu mau sebenarnya itu apa. Mungkin lu mau jadi seorang content creator atau jadi seorang apapun ya, pokoknya upgrade mindset dulu, investasi ke atas supaya lu bisa dapat pengalaman baru dari lu yang apa yang lu baca. Jadi Firja, kalau bingung mulai dari mana, jawaban terbaik saya adalah berarti investasi leher ke atas terlebih dahulu ya. Baru nanti coba investasi, nabung, tapi nabung dulu sih ya. Menurut saya nabung dulu, baru coba belajar investasi, tapi sekarang investasi leher ke atas aja sih. Jadi thank you ya Firja sudah nanya, thank you. Sekarang pertanyaan ketiga dari Pai 2011_. Bang, gua berambisi tapi nggak gerak-gerak, gimana solusinya? Ini nih berambisi tapi nggak gerak-gerak nih kebiasaan menunda nih. Berarti si Pai ini orangnya suka menunda. Jadi gerak aja dulu, jangan kebiasaan menunda sih. Kalau misalnya sudah ada mulai idenya muncul, langsung eksekusi. Misalnya lu mau bikin konten ya, ini perumpamaan. Misalnya lu jadi mau konten kreator, lu mau bikin konten, udah nyalain kamera lu, duduk, ngomong, pasti nanti bakal jadi ya. Jadi jangan kebiasaan menunda, dan harus sudah mulai fokus dan harus mulai konsisten. Tanamkan di mindset lu, jangan kebiasaan menunda, dan lakukan aja dulu ya. Pokoknya mulai aja dulu, jangan mikir yang gimana-gimana, dan jangan mikir yang entah gagal, entah berhasil, seperti apa. Pokoknya mulai aja dulu, fokus dan konsisten. Kalau misalnya udah mulai malas gerak, ya lu pikir kalau misalnya lu gini terus mau sampai kapan lu? Tahun depan juga bakal gitu terus, mau sama seperti tahun-tahun sebelumnya itu. Kalau gua sih nggak mau hidup gua stuck di tempat ya. Gue mau hidup gua bener-bener berubah. Oke ya, thank you untuk Pai 2011. Thank you ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Abi David ya. Dia nanya, nabung emas 5 juta per bulan plus nabung dana darurat 2 juta sebulan. Menurut lu gimana, Bang? Menurut gua mungkin ya, kalau baru memulai, Abi nabung emasnya 4 juta ya, 1 jutanya lu bakar buat investasi leher ke atas. Lu beli buku, beli kurs online dan lain-lain. Pokoknya investasi ke atas dulu. Nabungnya itu nanti ketika lu sudah dapat ilmu yang baru, lu sudah bisa menganalisa, lu baru bisa mulai masuk ke nabung emas atau nabung di kripto atau nabung di saham. Tapi saat ini yang kalau lu masih pemula banget nih, itu lu beli buku aja ya, 1 juta
Ya, lu kalau mulai mau nabung emas juga boleh, tapi emas ini lagi naik-naiknya. Sekarang lagi all time high. Tapi yang lu bisa bakar 1 jutanya ini terserah mau dari dana darurat atau dari dana nabung emas. Lu mau bakar dari mana? Ya, tapi lu ini kan ada 7 juta nih. Lu bisa pakai 1 jutanya buat beli buku, buat investasi leher ke atas lu ya. Mindset lu harus di-upgrade. Karena kalau enggak lu mau gimana pun ketika lu sudah nabung emas, ketika lu ngelihat itu nggak gerak atau returnnya justru minus atau nggak kemana-mana, lu pasti bakal bosen dan lu nggak bakal bertahan lama. Jadi lu harus punya investasi leher ke atas, lu punya mindsetnya, lu punya mentalnya supaya lu bisa bertahan. Karena ini pengalaman dari Warren Buffett ya, dari bukunya yang gue baca, itu investasi terbaik itu adalah ketika lu bisa hold itu buat jangka panjang. Jadi investasi itu bukan cuman sebulan, 2 bulan atau setahun, 2 tahun. Lu harus pegang aset tersebut lebih dari 5 tahun atau 3 tahun lebih. Terus kalau bisa seumur hidup, kalau bisa. Warren Buffett itu yang bilang ya. Jadi ya lu harus investasi level ke atas, dan ya supaya lu bisa bertahan jangka panjang lu harus punya mindsetnya sih. Jadi jawaban saya, menurut lu gimana? Bakar salah satu dari emas atau dana daruratnya lu bakar buat beli buku. Thank you Abi David ya. Sekarang dari pertanyaan selanjutnya dari Haikal Fikri. Bang, bagaimana caranya yang efektif agar otak kita bisa berkembang di usia menginjak 19 tahun? Ini kalau masih muda tuh paling gampang buat kalian belajar ya. Karena semua yang kalian terima itu pasti harusnya bakal masuk. Karena semuanya nih hampir bakal masuk, kalian harus pilih tontonan kalian tuh yang bener ya. Kalian jangan nonton yang kebanyakan nonton cewek ya, nonton yang gak guna, nonton orang main game apapun segala macam. Kalian harus mulai nonton konten-konten yang edukatif. Terus kalau masih umur 19 tuh kan masih muda banget, lo bisa beli buku buat belajar. Pokoknya ya beli buku ya, upgrade otak lo. Yang efektif itu belajar buku dan pilah tontonan-tontonan lo supaya lo bisa berkembang ya, mindsetnya berkembang. Lihat pengalaman dari orang lain dan ikutin. Lo copy paste dan improvisasi. Lu misalnya ngefans sama satu orang, misalnya Warren Buffett, ya lu ikutin semua gaya stylenya Warren Buffett, dia cara bermain saham seperti apa, lu ikutin dan modifikasi sesuai dengan gameplay lu. Apalagi lu masih muda, 19 tahun, ini waktu yang terbaik buat lu masukin ilmu-ilmu, jangan masukin yang isinya tuh sampah-sampah dari konten-konten yang nggak guna untuk hidup lu. Kalau mau financial freedom ya lu harus seperti itu sih ya. Eliminasi semua yang gak penting dalam hidup lu dan fokus untuk belajar dan kembangin diri lu, kembangin skill lu supaya lu bisa dapat income juga yang lebih besar ya. Thank you Haikal Fikri ya sudah bertanya. Oke, selanjutnya dari Faisal Agus 97. Pengen belajar bareng Bang. Kalau kalian mau belajar bareng, sekarang kalian bisa follow TikTok saya Aldian Digi, follow Instagram saya DigiAldianto17, subscribe juga YouTube saya Aldian Digi, dan kalau masih mau free sih, sekarang kita masih kasih free-nya. Kita masih kasih semuanya free ya, semua untuk di konten-konten. Tapi next time kita mungkin bakal buka community juga. Ini target tahun 2026 saya bakal open community, dan kalian nanti yang mau gabung bisa masuk ke community. Tapi sekarang belum ada ya, masih progress, masih proses. Dan saya nggak tahu apakah ini bakal selesai tahun ini atau enggak. I don't know, tapi ya saya percayakan sama Tuhan bahwa ini akan segera kita open ya. Jadi bantu doanya juga buat teman-teman semua ya. Kita lagi proses. Thank you Faisal Agus sudah bertanya. Itu yang dari pertanyaan yang kita kasih. Kita buka DM ya. Sekarang dari Ginanjar Husni. Halo Bang, izin mau konsultasi saya Bang. Aku habis lihat VT kedua terakhirnya. Izin Bang, aku mahasiswa IT semester 3 dan sekarang masih bingung soal tujuan mau kemana. Karena masuk kampus ini nggak punya latar belakang IT sedikit pun. Aku rencana mau push belajar ngulang dari awal sampai bisa ngoding harapannya. Masih punya waktu nggak aku Bang? Atau udah telat? Minggu depan aja aku udah mau UAS, aku pelangap-pelongo. Sementara teman-temanku udah pada jauh. Dan sekarang lagi di posisi dijauhi teman tanpa alasan, dan ini juga lagi down banget Bang. Oke, thank you Ginanjar Husni. Jadi kalau kita bedah, lu menurut gua masih bisa ngejar ya, apalagi lu masih semester 3. Tapi satu sisi ini kalau lu ngulang ya kasihan orang tua lu sih. Harusnya lu masih bisa ngejar sih, karena kalau gua lihat dari profil lu ini ya, lu masih orang yang masih bisa kemampuan buat terus belajar sih ya. Jadi mungkin lu cuman perlu nge-push aja ya. Jangan terlalu banyak overthinking, push ya, logika-logika dasar, dan coba. Kalau orang lain misalnya dia lagi jamnya buat nongkrong, lu belajar, orang lagi main game lu belajar, pokoknya lu nge-push aja terus. Jangan terlalu banyak waktu yang lu buang buat sia-sia. Lu buang waktu lu buat belajar, buat ngejar ketertinggalan lu aja sih. Lu masih bisa ngejar ya. Soal lu dijauhi teman-teman lu, nggak usah dulu peduliin. Kan lu mau ngejar kuliah lu nih ya, lu nggak perlu ngejar temen lu.
mau mereka ninggalin atau gimana ya realistis aja, lu fokus sama tujuan lu ya. Jangan terlalu larut dengan teman-teman lu yang ninggalin lu. Lu harusnya bisa ngejar sih ya. Apalagi lu masih semester 3, latihan sedikit-sedikit juga boleh ya, asalkan konsisten ya. Ginanjar, Husni, lu masih bisa ada peluang buat ngejar. Jadi itu mungkin jawaban gua. Sorry kalau misalnya banyak yang kurang atau nggak sesuai harapan lu, tapi gua coba jawab sesuai dengan apa yang gua coba berasa dari POV lu. Jadi thank you Husni sudah bertanya ya. Oke, sekarang dari underscore full.ris ya. Jadi ada dana nganggur 5 juta, enaknya diapain bos biar duitnya kerja? Duit 5 juta nih kecil sekali teman-teman ya. Lu kalau gua ada duit 5 juta, gua bakal pakai ini duitnya buat beli buku sih. Terus gua bakal beli kurs online supaya mindset dan skill gua bisa bertambah dan itu ke upgrade. Jadi kalau ditanya investasi terbaik apa yang bisa dilakukan 5 juta sih, nggak ada investasi yang terbaik bisa dilakukan 5 juta ya. Kecuali lu cacing-cacing naga-naga yang main meme coin, tapi kalau lu salah, lu nggak punya mindsetnya bakal habis. Jadi lu harus upgrade mindset lu sekarang. 5 juta lu pakai beli buku, lu pakai beli kurs online ya, tapi buku sih ya. Buat beli buku yang bisa ngupgrade mindset lu. Lu sukanya di bidang apa ya, lu beli bukunya. Kalau lu suka di investasi, lu beli buku investasi. Kalau lu suka usaha, lu beli buku yang buat usaha. Kalau lu suka buku resep masak-masak, lu ya beli buku resep masak-masak ya. Jadi investasi terbaik dengan 5 juta adalah lu beli buku, upgrade mindset lu dan skill lu supaya lu bisa dapat income lebih besar dari 5 juta ini ya. Itu udah paling the best rekomendasi yang gua berikan. Full.ris, thank you sudah bertanya ya. Sorry kalau nggak sesuai dengan jawaban lu. Sekarang dari Bang Reza ya, dari Eza. Halo Bang, sorry gue tiba-tiba DM mau konsultasi sama minta sarannya. Gua kerja di bidang internet, penghasilan sebulan kurang lebih 4 juta. Udah punya istri juga, gua juga sambil belajar invest. Cuma baru berani pakai reksadana. Apakah gua harus nyari penghasilan tambahan atau gimana biar penghasilan bertambah dan bisa invest juga? Of course, lu harus cari penghasilan tambahan ya. Lu kerja mungkin 9 to 5, malamnya lu bisa buka jasa ya buat konsultasi. Ini nggak komplit pertanyaannya. Jadi kalau misalnya lu bisa cuanin dari kerjaan lu ini buat malamnya buat jadi paid income, lu harus itu ya kalau bisa cari penghasilan. Dan sudah mulai coba di belajar invest reksadana itu returnnya tuh kan kecil tuh, tahun cuman berapa persen, 4-5% kalau nggak salah reksadana. Nah ini kira-kira lu cukup nggak nih ya dengan return, atau lu cukup sabar nggak? Terus kalau misalnya lu mau lebih besar income-nya ya, lu coba bikin konten, terus lu pakai leverage konten ini, lu sebar luaskan skill lu ya, lu bikin konten, lu cari klien-klien yang akhirnya bisa ngebantu lu juga untuk dapat penghasilan tambahan. Pokoknya jangan berhenti dengan 4 juta ini ya, cari penghasilan tambahan. Udah mulai invest, bagus sekali ya, daripada lu pakai buat foya-foya nggak jelas, itu lebih bagus mulai investasi reksadana. Dan punya istri juga, mungkin ya dikontrol aja bagaimana pengeluaran lu, cash flow lu seperti apa ya, untuk biaya hidup, buat transportasi, buat invest, buat nabung juga harus dikondisikan seperti apa ya. Dan untuk penghasilan tambahan lu pasti perlu banget. 4 juta nih menurut gua dengan lu sudah punya istri ini kurang sih bro ya, jadi lu harus tambah penghasilan. Thank you ya Reza sudah bertanya. Sorry kalau nggak sesuai dengan apa yang lu mau jawabannya. Oke, selanjutnya dari Praga Pratama nih. Minta sarannya Bang, gua berada di posisi paling bawah. Usia gua baru 24 tahun. Keputusan yang paling saya sesali adalah ngambil cicilan motor, sedangkan tabungan gua belum cukup untuk hidup gua selama 1 tahun. Dan gua malah berpikir gimana nanti, nggak mikir panjang ke depannya bakal gimana. Nah, sisa cicilan 4 bulan lagi lunas, tapi setelah lunas saya punya utang sama bos karena setoran motor. Sedangkan gaji saya makin turun karena perusahaannya juga makin terjun ke bawah. Apakah keputusan saya sudah setelah lunas motor gua mau jual motornya untuk lunasi hutang ke bos? Apa solusi yang terbaik? Karena saya ingin mencari kerja baru, di sini kerjanya udah nggak ada peluang untuk maju. Soalnya bosnya juga punya cicilan sama hutang ke bank, otomatis usahanya juga nggak bakal dikembangin lagi. Mohon pendapatnya Bang. 24 tahun punya cicilan motor tapi 4 bulan lagi lunas. Jadi saran gua ya, kerja dulu buat lunasin cicilan lu, dan next jangan jual motor lu ya, lu mending cari kerjaan lain. Jangan bertahan di situ. Kalau lu punya utang sama bos lu ya, lu cari tempat kerja lain dan lu bayar utang yang di bos lu itu dari gaji dari kerjaan yang baru itu ya. Jadi sekarang cari kerja dulu yang baru, lu punya skillnya apa, lu kembangin lagi supaya lu bisa dapat penghasilan juga yang lebih besar. Jadi ini berdasarkan pertanyaan lu aja gue jawabnya. 24 tahun, biaya hidup untuk 1 bulan, tabungan gak ada. Ini bener-bener bahaya sih lu ya. Ini kalau dari yang
ilmu yang gua pelajari selama ini, ketika lu nggak punya tabungan untuk biaya 1 atau 2 tahun hidup lu ke depan, itu lu bener-bener dangerous ya. Apalagi lu punya utang juga, ini bener-bener krisis keuangan lu nih ya. Jadi lu harus segera cari kerjaan ya. Lu lamar aja kerja di mana aja, dan usahakan kalau misalnya lu ada uang yang bisa buat lu lunasin motornya secepat mungkin, lu lunasin motornya secepat mungkin. Kemudian lu bisa mungkin cari kerjaan lain ya, dari motor lu nih kan lu bisa Gojek atau apa ya. Lu bisa dari situ. Intinya lu kerja dulu yang benar ya. Terus soal dari utang dengan bos lu tuh bisa lu urus, lu nego sama dia lah ya. Lu minta waktu buat beberapa bulan, lu cari kerja, lu nego sama bos lu, baru lu bisa lunasin. Karena menurut gua di dunia ini semua bisa dinegosiasi ya. Jadi motornya jangan dijual. Motor ini bisa jadi sumber penghasilan lu dengan lu Gojek. Jadi seperti itu. Dan kedepannya lu jangan pernah kredit, jangan pernah ngutang, jangan pernah nyicil. Itu sangat mencekik keuangan lu nantinya. Itu benar-benar nggak ada dalam kamus hidup gua untuk lu bisa kredit. Itu akan benar-benar ngecekek finansial lu ya. Jadi kedepannya be smart untuk kelola uang lu ya. Mulai investasi, kedepannya tabung, investasi itu yang paling tujuan utama, prioritas lu ya. Manfaatkan motor lu ini ketika lunas untuk cari kerjaan. Lu bisa Gojek atau apa segala macamnya dari motor ini. Thank you ya sudah bertanya Eza. Sekarang pertanyaan dari Kevin ya. Dari Kevin, "Bang, aku pengen kaya." Mantap, bagus kalau udah pengen kaya, ada kemauan. "Aku udah mulai dari 0 sampai ke 2 juta pertama, Bang. Aku nggak tahu harus apa yang aku lakuin selanjutnya." Ini sama kayak pertanyaan sebelum-sebelumnya. Kalian ini kebanyakan masih baru mau mulai ya. Jadi jawaban terbaik adalah kalian investasi leher ke atas. Beli buku, nonton konten-konten edukatif, ya, terus ikut belajar kurs online. Pokoknya lu harus kembangin skill lu, ya lu cari kerja yang sesuai dengan skill lu. Kerja apa aja, pokoknya lu bisa dapat duit. Bisa dapat duit, lu masukin ke dunia capital market. Lu kerja dari cari duit banyak-banyak, lu masukin ke capital market. Lu masih ada duit 2 juta kan dari tabungan, lu bisa beli buku, lu belajar investasi, lu belajar trading atau apa segala macam, terserah lu. Mungkin belajar investasi adalah yang terbaik, atau belajar skill ya. Dan cari kerja, karena kalau mau investasi itu perlu duit yang besar juga. Lu harus cari duit dari kerja dulu. Jadi saran itu yang selanjutnya lu cari kerja ya. Thank you Kevin Zix ya. Thank you sudah bertanya. Sorry kalau nggak sesuai dengan yang lu mau ya. Oke, ini kebanyakan sudah banyak minta fallback nih ya dari DM-nya nih. Jadi karena sudah banyak yang minta fallback ya di DM-nya nih. Jadi itu dulu untuk video di episode kali ini. Sorry buat teman-teman kalau misalnya jawabannya kalau tidak sesuai dengan yang kalian mau atau masih kurang, karena ini masih episode pertama teman-teman. Jadi saya juga masih harus banyak belajar dan kita sama-sama improve, dan kedepannya ya harus improve bareng-bareng lah ya. Jadi ya kedepannya kalau kalian mau nanya jangan lewat DM teman-teman ya, karena itu kan nanti kita kasih buat kalian tuh di story. Nah kalian di situ aja teman-teman, karena kalau di DM tuh kebanyakan yang nge-DM nanti tenggelam teman-teman, karena ini aja sudah banyak nih yang nge-DM, "Bang, minta fallback bang." Jadi kalian mending nanyanya nanti yang pas di story aja ya buat teman-teman. Di next video di bulan depan di Februari. Ini bakal upload di Januari. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk klik like, bantu subscribe juga channel YouTube saya, share juga video ini. Dan buat teman-teman semua yang belum kejawab, kita masih banyak video episode selanjutnya. Semoga kalian di episode selanjutnya bisa kejawab juga pertanyaan kalian ya. Thank you semuanya ya. Gua berharap 5-10 tahun ke depan kita semua sudah jadi orang yang sukses, dan ini adalah bagian dokumentasi yang saya lakukan supaya kalian semua bisa lihat bahwa semuanya ini saya benar-benar merintis dari nol tanpa ada konektivitas dengan orang terkenal, dengan orang yang paling kaya di Indonesia atau segala macam. Saya semuanya benar-benar merintis dari nol. Ini membuktikan bahwa orang seperti kita pun bisa sukses. Dan saya mau 3 tahun atau dari 2-3 tahun lagi gue bakal dapat $1 juta pertama gue. Ini janji yang harus gue tepatin di dalam diri gue. Gue bakal dapat $1 juta pertama gue di mungkin ya 2-3 tahun lagi lah. Gue pasti bakal dapat itu 2-3 tahun lagi ya. Dan 5-10 tahun lagi, mungkin ya 10 tahun atau 20 tahun lagi gue bakal dapat 1 triliun pertama gue lah. Thank you semuanya yang sudah bantu, yang support saya. Thank you semuanya. See you in the next video. Aldian, stop jadi orang tolol yang arogan ya. Bye bye.